Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat mengistiqomahkan apa yang biasa kita lakukan, yaitu dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis Arba'in di ke-40 hadis, yaitu hadis yang ke-40. Ini berarti hadis yang sudah mendekati akhir daripada kitab Arba'in. Walaupun kitab Arba'in ini disebut Arba'in 40 hadis, tapi kalau kita melihat kitab ada tambahan 1 atau 2 hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang ke-40 ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'abirin sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah wa khudh min sihatika limaradika wa fi hayatika limautika. Hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini merupakan hadisun sahih. Hadis yang ke-40 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini sudah pernah kita bahas sejarah beliau. Beliau adalah seorang sahabat dan ayahnya juga sahabat, maka kita sebutkan radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman qibayya. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah akhadha, yaitu mengambil atau memegang, biman qibayya, yaitu pundak saya. Jadi kata Abdullah bin Umar, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya, faqala, seraya berkata sambil megang pundak saya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Kata Rasul, kun fil dunya, jadilah kamu fil dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau ini seorang yang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh dan singgah sebentar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, maksudnya dari pemahaman beliau berkata kepada dirinya, idza amsayta fala tantazir sabah, jika kamu masuk di waktu sore, fala tantazir sabah, jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan kalau engkau masuk di waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, ambillah kesempatan di masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika dan dari kehidupanmu limautika, untuk persiapan kematianmu. Hadits rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat singkat sekali yang memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang
di masa dunia ini, di hidupan dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh dan singgah sebentar. Dan perkataan Abdullah bin Umar menjelaskan, apabila engkau masuk di waktu sore, jangan menunggu di waktu pagi. Bila masuk di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Dan ambillah kesempatan saat sehatmu untuk sakitmu, saat hidupmu untuk meninggalmu. Hadis Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya cukup banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Yang pertama, Rasulullah SAW waktu itu diceritakan oleh Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah biman kibayya. Rasulullah memegang pundakku. Kalimat ini pertama menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar waktu itu adalah masih usia kanak-kanak. Abdullah bin Umar, karena kita tahu Umar bin Khattab saat Rasul mendapat wahyu umur 40, Umar bin Khattab umur 27. Berarti anaknya Abdullah bin Umar kan berarti masih sangat kecil sekali. Dan beliau ini, Abdullah bin Umar, termasuk min sigar sahabat, termasuk sahabat kecil, termasuk dari golongan sahabat kecil. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah sambil memegang pundaknya. Jadi jangan dibayangkan Abdullah bin Umar itu orang tua yang tidak mungkin dipegang pundak oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang salah satu adab kita terhadap orang yang lebih tua, terhadap anak-anak itu sudah diajarkan di dalam Islam. Salah satunya tentunya terhadap orang yang lebih tua kita tidak boleh, kata para ulama, untuk memegang pundaknya, itu dengan kenapa? Karena hal itu tentunya sesuatu yang kurang pantas kalau untuk di negeri kita. Maka jangan berpegang dengan dalil ini. Rasul memegang pundak Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini masih muda sekali, sangat anak-anak sekali di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Rasulullah memegang pundaknya? Ya, kata para ulama, litadzkir, untuk mengingatkan. Artinya Abdullah bin Umar itu selalu ingat seperti saat ini. Di hadis ini dia bilang sebelum dia membicarakan isi pembicaraan Nabi, dia ceritakan keadaan Nabi waktu menyampaikan hadis itu. Akhadzan Nabi SAW biman kibayya. Katanya Rasulullah pernah memegang pundakku lalu berkata. Artinya melakukan sesuatu terhadap anak itu pendidikannya boleh bukan hanya sekedar bicara saja seperti ketika kita mengajar orang-orang tua. Tapi untuk anak-anak kadang-kadang diperlukan praktek. Ini seperti Rasul memegang pundaknya sambil memberikan nasihat. Mungkin pernah juga kita bahas dahulu di hadis Abdullah bin Abbas. Raqibtu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah mengendarai onta di belakang Nabi, maksudnya berbonceng dengan Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah berkata, ya gulam ini wa'alimuka kalimat. Hai anak kecil, aku beritahukan kepada kamu beberapa nasihat. Artinya ada gerakan-gerakan Nabi yang diberikan berinteraktif dengan si anak. Lalu setelah itu Rasulullah memberikan nasihat. Maka ini dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk pembelajaran kepada anak itu terkadang diperlukan gerakan-gerakan tertentu yang membuat mereka menjadi ingat dengan apa yang disampaikan. Ini salah satunya. Abdullah bin Umar cerita, akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biman kibayya waqala. Rasulullah tidak langsung membaca hadis, membacakan nasihat kepada Abdullah bin Umar, tapi beliau memegang dulu pundaknya Abdullah bin Umar. Nah, agar Abdullah bin Umar teringat. Dan betul, Abdullah bin Umar setiap membacakan hadis Rasulullah ini, beliau bercerita lebih dulu. Akhadhan Nabiyyu biman kibayya. Rasulullah dulu pernah memegang pundakku. Nah, ini sebagai tanbih, sebagai tazkir, sebagai supaya lebih kuat ingatannya saat dibicarakan sambil melakukan gerakan tertentu. Yang kedua yaitu litanbih,
untuk dia lebih konsen. Mungkin namanya anak-anak, dia masih langsung diajak bicara, apalagi langsung dibawakan hadis, mungkin belum begitu konsen. Maka Rasulullah pegang dulu pundaknya, dia merasa disentuh oleh Rasul, dan disebutkan oleh para ulama, sentuhan tangan Nabi itu menimbulkan rasa dingin. Sehingga waktu orang disentuh, misalkan Abdullah bin Umar, langsung dia akan konsen dan dia tidak berbicara atau tidak bermain ketika tersentuh oleh Rasulullah SAW. Nah ini jadi fungsi Nabi Muhammad SAW. Kenapa menyentuh pundak Umar, Abdullah bin Umar? Ya pertama, ini masih kanak-kanak. Yang kedua, untuk supaya diingat apa yang akan dibicarakan, sehingga Rasulullah melakukan sesuatu dengan gerakan tangan yang mulia tadi dengan menyentuh pundak Abdullah bin Umar. Yang ketiga, yaitu untuk dia agar lebih perhatian dengan apa yang akan disampaikan Nabi Muhammad SAW. Terkadang juga kita kan begitu. Ketika kita ingin memberikan sesuatu yang penting, nasihat atau pemberitahuan yang penting, kadang-kadang kita mencari perkara atau perbuatan yang membuat orang itu terfokus dengan apa yang akan disampaikan kepada kita. Misalkan kalau dengan mic, kadang mic itu diketok lebih dulu, atau mungkin halo-halo dibikin, atau di macam-macam lah dengan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lebih konsen akan nasihat yang akan disampaikan oleh orang tersebut. Nah, kalau Nabi dengan menyentuh pundaknya Abdullah bin Umar, seakan-akan diminta perhatian Abdullah bin Umar untuk memperhatikan apa yang akan diucapkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah akhadha Rasulullah SAW biman kibaya, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah memegang pundakku. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, idza amsaita, dikatakan kun, dikatakan fil dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kata Rasulullah SAW, kun fil dunya, hiduplah kamu wahai Abdullah bin Umar, fil dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Hiduplah kamu wahai Abdullah bin Umar di dunia ini. Itu adalah perkataan Rasulullah SAW, kun fil dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia wahai Abdullah bin Umar seakan-akan engkau adalah gharib, orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, lalu dia singgah sebentar. Nah, ini merupakan nasihat Rasulullah SAW. Jadi hadisnya sangat pendek sekali. Yaitu nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar sangat pendek sekali dengan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah wahai Abdullah bin Umar, saat engkau hidup di dunia ini, timbulkan rasa bahwa hidupmu itu sebentar. Seperti sebentarnya orang asing yang datang ke suatu negeri, atau abiru sabil, seperti orang yang mengadakan perjalanan jauh, kemudian singgah sebentar di suatu tempat, dan dia akan pergi lagi. Itulah dunia. Jadi kata Rasulullah SAW, nasihat yang sangat luar biasa. Yang pertama, nasihat ini sangat pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang pergi jauh dan singgah sebentar. Yang pertama, nasihat ini sangat pendek. Kenapa? Karena memang sifat Rasulullah SAW itu kalau memberikan nasihat-nasihat itu sangat singkat, padat. Terutama ketika nasihat itu ditujukan kepada anak-anak kecil. Nah ini kan yang menerima ini adalah Abdullah bin Umar, sahabat kecil. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat itu singkat sekali. Nah ini menunjukkan kepada kita, ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, berilah dengan cara yang singkat, padat, tidak bertele-tele. Karena memang nasihat-nasihat Rasulullah SAW seperti itu.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, bu'itsu bijawami'il kalim. Kata Rasul, aku itu diutus oleh Allah dengan jawami'il kalim. Kalimat yang singkat dan padat. Itu nasihat Nabi Muhammad SAW. Selalu beliau itu kalau memberikan nasihat singkat, padat, terlebih kepada anak-anak. Nah ini karena Abdullah bin Umar masih usia sangat muda dan anak-anak, maka Nabi memberikan nasihatnya pun dengan singkat dan padat agar mudah dimengerti. Ini hikmah dari perkataan Nabi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Yang kedua, yang bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Umar dan juga tentunya kepada kita semua, apa itu? Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan seperti orang asing. Kenapa Nabi memperumpamakan hidup di dunia itu seperti orang asing? Dan kita ketahui kenapa Nabi memberikan perumpamaan seperti orang asing, karena orang asing itu disebutkan di dalam kehidupan kita, mereka kalau pergi atau kita lah, kalau kita menjadi orang asing pergi ke suatu negeri yang kita itu bukan untuk tinggal di situ, tapi kita hanya kerja misalkan, atau mungkin rekreasi atau apalah, kita pergi ke suatu negeri, kita bekerja, maka saat kita berada di negeri orang itu, pastilah kita itu pertama akan menggunakan kesempatan di negeri itu. Mungkin bahasa kita, mau ngapain kita istilahnya jauh-jauh ke negeri orang, tapi kita tidak menggunakan kesempatan, bahkan membuang-buang waktu misalkan. Maka ini merupakan perbuatan orang yang tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia berada di negeri orang dalam waktu yang tidak lama, dia datang tapi di sana dia tidur, dia tidak bekerja, dia tidak memanfaatkan waktunya untuk mengisi dengan hal-hal yang manfaat. Ini adalah perbuatan orang yang bodoh. Tapi kalau orang yang mengerti, wah saya sayang, saya kan tinggal di negeri ini nggak lama. Apalagi saya datang ke sini meninggalkan orang-orang saya cintai, meninggalkan kampung halaman. Kalau saya nggak manfaatkan, saya selama di sini tidak ada manfaatnya. Dia akan berusaha menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk mengumpulkan mungkin harta dan sebagainya untuk dibawa pulang ke negerinya, ke kampungnya, di mana di sana dia asal atau negerinya, di kampung halamannya. Itu orang asing. Yaitu yang pertama, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya selama di negeri itu. Yang kedua, dia tidak akan terlalu banyak membeli harta benda, misalkan mobil, rumah, di negeri asing. Kenapa? Dia akan berpikir, kalau saya beli rumah, baru jadi, jangan-jangan nanti saya udah pindah lagi. Harus pulang ke kampung halaman. Maka saya tinggalkan ini rumah. Kalau saya beli mobil bagus, nanti toh pas sudah waktunya saya harus kembali ke negeri saya. Dan mobil ini saya tidak akan membawa. Karena sulit membawa benda-benda dari negeri ini untuk ke negeri saya. Nah, kalau begitu saya akan membeli rumah secukupnya. Yang penting tidak kena panas, dingin, nyaman ditinggali, bisa untuk istirahat. Begitu juga beli mobil. Tidak perlu terlalu yang mewah. Yang penting bisa digunakan dengan baik, nyaman untuk kita bekerja. Artinya dia akan menggunakan hartanya untuk membeli yang kebutuhan pokok saja. Sementara selebihnya disimpan untuk dibawa pulang. Kenapa? Karena dia sebagai seorang asing di negeri orang yang tinggalnya sudah diketahui hanya sesaat. Maka dia tidak akan membeli barang, apalagi menghabiskan hartanya untuk di negeri orang asing itu.
Nanti pas saat pulang dia tidak akan membawa apa-apa. Itu Rasulullah SAW mengibaratkan seperti orang hidup di dunia itu seperti tadi. Seperti kita berada di negeri asing. Ya, jadi kalau kita di dunia, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di kehidupan dunia ini seperti gharib. Yaitu seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan, lalu dia seperti orang yang bekerja di satu negeri, tinggal di satu negeri, negeri orang. Nah, itu kehidupan dunia seperti itu, kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar, kata Nabi, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang tinggal di satu negeri, bukan negerinya dia. Yang nanti dia akan tinggalkan. Maka orang itu pasti akan membeli sesuatu yang dibutuhkan, menggunakan waktu yang ada itu selama di negeri itu untuk melakukan hal-hal yang manfaat agar bisa membawa kebaikan saat pulang kampung. Nah, ini Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang pergi hidup di dunia ini diibaratkan seperti orang yang asing bekerja di satu negeri. Kemudian disebutkan di kalimat selanjutnya au abiru sabili au abiri sabilin, atau seperti orang yang sedang pergi jauh lalu dia berhenti sebentar atau singgah sebentar. Itulah ibarat orang yang mengadakan atau hidup di dunia ini seperti orang yang seperti orang yang pergi jauh lalu singgah sebentar, nanti dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah orang hidup di dunia. Dan ibarat yang kedua itu lebih cepat lagi. Kalau tadi orang asing, boleh jadi kita seperti orang asing, boleh jadi kita bekerja di situ, tapi tetap akan kembali. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kita akan kembali. Tapi kalau abirus sabil, seperti orang yang pergi di satu tujuan, sebelum sampai di tujuan tadi dia berhenti sebentar. Lalu dia akan melanjutkannya lagi. Itulah abirus sabil. Seperti saat kita mau ke Surabaya, lalu kita bawa mobil misalkan, di rest area kita berhenti. Nah, itu abirus sabil. Berhenti hanya sesaat untuk istirahat, untuk cari bekal di perjalanan, beli minum, beli makan, atau makan. Setelah itu kita pergi lagi. Begitulah kehidupan kita di dunia. Seperti orang yang abirus sabilin. Yaitu seperti orang yang mengadakan perjalanan jauh, kemudian singgah sebentar untuk mencari bekal, untuk istirahat. Begitulah kita di dunia. Di dunia ini, kata Rasulullah, jadilah kamu seperti orang asing yang tinggal di negeri, suatu negeri dan akan kembali. Boleh jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi pasti akan kembali. Atau seperti abirus sabil, seperti orang yang melakukan perjalanan jauh dan berhenti sejenak untuk mungkin istirahat, untuk makan, nyari bekal, dan seterusnya. Begitulah kita di dunia. Kita di dunia tidak ada yang kekal. Kita di dunia semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup semua akan meninggal. Setiap yang hidup semua akan mati. Di dunia tidak ada yang kekal. Seperti kita mukim di negeri orang, kita dalam keadaan sebagai orang asing, maka di dunia seperti itu. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Siapa? Di mana kampung halaman kita? Surga. Karena Nabi Adam diciptakan di surga. Nabi Adam itu adalah kakek moyang kita. Maka kita akan kembali ke rumah kakek kita, ke rumah orang tua kita, yaitu surga. Maka untuk mendapatkan itu, layaknya seperti orang asing, kita menggunakan waktu di dunia sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebaikan di kampung halaman kita, itu surganya Allah. Itu ibarat kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang gharib, seperti orang asing. Orang asing tidak akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di negeri yang dia bekerja. Tapi justru dia akan memberikan atau menggunakan harta yang sangat sederhana, cukup
di negeri asing, tapi bekal untuk kembali ke negeri asalnya, negeri kelahirannya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau orang tadi menghabiskan hartanya, tenaganya, untuk di negeri yang dia bekerja, beli rumah yang bagus, mobil yang bagus, yang mewah, pas masa kerjanya habis, dia harus pulang, nah, maka tidak akan bisa terbawa itu rumah, mobil, dan seterusnya. Dia akan merugi. Begitulah di dunia. Apa yang ada yang kita miliki ini akan kita tinggalkan semua. Kalau kita punya harta tidak kita gunakan untuk di jalan Allah, saat kita meninggal selesai. Kalau kita punya uang dihabiskan hanya untuk dunia, tidak mikir akhirat, maka selesai, setelah meninggal selesai. Tidak ada yang biasa kita bawa. Makanya di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, begitu banyak perkataan ulama, ini bukan hadis, terus para ulama mengatakan, maluka ma'anfaqta lillah. Hartamu yang sebenarnya itu apa yang kau keluarkan di jalan Allah. Karena waktu harta kita keluarkan, itulah yang akan kita bawa. Sedekah, amal soleh, itu yang akan kita bawa. Maka jangan sampai kita hidup di dunia merasa kita itu lama, merasa kita kekal, merasa tidak mati. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah sebagai tempat kita lewat sebentar. Semua kita akan meninggal, baik menjadi gharib atau abir sabil. Baik kita sebagai orang asing atau sebagai orang yang mampir singgah di dalam perjalanan yang nantinya akan kita tinggalkan semuanya. Begitulah Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Ayo hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia dan kita harus menanamkan di dalam diri kita, selalu kita tempel dalam ingatan kita, tidak boleh lepas bahwa kita di dunia itu hanya sementara. Sebagaimana orang asing yang bekerja di satu negeri, dia hanya sementara. Maka kita pun harus menanamkan pemikiran tadi supaya kita tidak kebablasan melakukan hal-hal yang tidak bisa kita bawa saat kita pulang ke kampung kita. Dengan harta kita, tenaga kita, pikiran, jangan dibuang habis untuk di negeri orang gharib. Persiapkan untuk kita pulang kampung, yaitu dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, persiapan untuk kehidupan akhirat. Nah, inilah kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Dan tentunya bukan berarti Islam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan dunia, tidak. Untuk meninggalkan pekerjaan kita, tidak sama sekali. Karena nanti akan banyak hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita untuk kita itu juga mencari dunia. Untuk kita bekerja. Dunia itu bukan tercela. Ketika kita bisa mencarinya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka dunia itu menjadi sesuatu yang mulia. Tidak menjadi sesuatu yang tercela. Maka di sini yang pertama kita ambil pelajaran bahwa jangan dijadikan dunia ini sebagai tempat kita abadi. Jangan sampai ada pemikiran saya hidup hanya di dunia dan tidak akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Setiap kita harus menanamkan ada kehidupan akhirat yang kita semua akan ke sana. Dan dunia ini dijadikan sebagai mazra'atun lil akhirah. Sebagai jembatan, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita meraih kehidupan akhirat. Ini makanya Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang atau untuk orang yang pergi jauh dan berhenti sebentar. Lalu setelah mendapatkan nasihat seperti itu, Abdullah bin Umar langsung memiliki pemahaman yang luar biasa dan dia katakan langsung. Jadi kalimat setelahnya ini, perkataan idza amsayta falatan tajir soba wa idza asbahta falatan tajiril masa, itu adalah perkataan daripada Abdullah bin Umar.
Bukan perkataan Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah hanya kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti seseorang yang mengadakan perjalanan jauh kemudian istirahat sebentar. Nanti dia akan kembali lagi ke tempat kampung halamannya atau akan melanjutkan perjalanan. Nah ini luar biasa dari kalimat ini. Akhirnya Umar punya pemahaman dan mengatakan idza amsaita fala tantazir sabah wa idza asbah fala tantazir masa. Apabila masuk di waktu sore, maka jangan kamu menunggu di waktu pagi. Dan apabila kamu masuk di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mengucapkan kalimat ini memahami dari nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yaitu kun fil dunya ka'annaka gharib aw abidu sabil. Dari situ Abdullah bin Umar memiliki pemahaman bahwa kamu kalau masuk di waktu sore jangan nunggu di waktu pagi. Kalau masuk waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Maksudnya apa? Di dalam melakukan amal, di dalam beribadah. Jangan suka menunda-nunda. Jangan suka mengakhir-akhirkan ibadah. Jangan suka, mungkin bahasa awamnya mengentar-entarkan. Nanti saja, besok saja, lusa saja. Itu kata Abdullah bin Umar jangan. Kenapa? Karena engkau ini sebagai orang asing, sebagai orang yang mengadakan perjalanan jauh dan singgah sebentar. Jangan sampai kamu baru turun saat istirahat di rest area, kamu baru turun, kamu malah tidur-tiduran. Kamu mungkin melakukan hal yang tidak manfaat. Nanti saat supir bilang, ayo kita melanjutkan kembali perjalanan kita. Ini akan menjadi masalah. Mau nggak mau kita harus ikut di mobil yang tadi, dan akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Begitulah hidup di dunia. Jangan suka menunda karena kita tidak tahu panggilan itu kapan datang. Ibarat tadi, supirnya ngomong kapan tidak tahu. Ini kita tidak tahu berapa lama kita tinggal di dunia. Makanya ketika dia menunda-nunda khawatir saat dia menunda amalnya tiba-tiba datang waktu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsaita falan tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Kalau masuk waktu pagi jangan nunggu waktu sore, masuk waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Ini adalah perintah untuk mensegerakan amal dan jangan menunda amal yang disebut dengan tulul amal. Dan beliau juga memahami dari kalimat kun fid dunya ka'annaka gharib aw abin sabil. Beliau mengatakan khud min sehatika limaradik. Gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebelum datang sakit padamu. Dan juga gunakan di masa hidupmu dengan amal-amal soleh sebelum datangnya kematianmu. Nah ini tentunya merupakan pemahaman Abdullah bin Umar dari hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Yang di situ menunjukkan kata Abdullah bin Umar, jangan menunda-nunda amal, jangan suka tulul amal, segerakan apa yang timbul niat baik, segeralah kita berbuat baik. Jangan sampai menunggu, jangan sampai menunda, karena kematian itu tidak diketahui datangnya, dan hidup itu hanya sementara. Kalau tidak kematian, mungkin sakit bisa. Saat kita sehat, segeralah beramal soleh. Karena kita tidak tahu. Khawatir nanti datang waktu sakit yang kita tidak tahu. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu sehat walafiat, panjang umur, beramal soleh dan tidak menunda-nunda amal soleh kita. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan saat ini. Besok itu kebaikan yang berbeda. Jangan sampai menunda kebaikan hari ini untuk dilakukan esok hari. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya
sebagai umat Rasulullah SAW yang istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, bisa bertemu dengan bulan-bulan istimewa seperti Ramadan dan hari-hari istimewa, dan bisa mengunjungi tempat-tempat istimewa untuk kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melakukan amal soleh, sehingga apabila datang sakit kepada kita, pahala akan tetap dicatat oleh Allah. Apabila datang kematian kepada kita, pahala tetap disampaikan Allah kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Wa qala Umar, fa idza asbahta fa idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh li sihatika li mautika wa li hayatika wa min hayatika li mautika. Ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Nah, alhamdulillah kita masih ada waktu beberapa menit. Mungkin apabila ada pertanyaan dari jamaah, baik yang berkaitan dengan hadis arba'in yang di ke-40 ini, atau mungkin hadis-hadis lain, atau bab-bab lain, kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ini itu Ustaz Yudi, tafadhol. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Afwan Ustadz, izin tidak menyalakan video Ustadz dari lagi perjalanan. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 16 menit sebelum jam 8 ya. Jika ada yang bertanya bisa secara langsung ataupun melalui chat Zoom. Mungkin sedikit Ustadz Afwan, izin saya bertanya di luar tema Ustadz. Kebetulan ada pertanyaan dari istri Ane Ustadz yang mungkin Ane juga kurang paham jawabannya terkait dengan puasa Ustadz. Jadi ketika perempuan itu tidak berpuasa Ramadan ya, ketika ada uzur misalkan hamil atau melahirkan, itu beliau dapat informasi ketika diganti di tahun yang sama gitu, itu tidak perlu membayar fidyah Ustadz. Jadi cukup hanya mengganti puasanya gitu, sejumlah dengan puasa Ramadan. Tapi ketika sudah melewati tahun berikutnya, itu dia selain mengganti puasanya juga membayar fidyah Ustadz. Mungkin mohon pencerahannya Ustadz, apakah memang seperti itu Ustadz, secara fikih Ustadz, terkait dengan pembayaran fidyah Ustadz? Baik, memang kalau dalam mazhab Hambali, ketika dia puasa lalu dibatal karena udur, ya karena udur seperti karena apa namanya itu head, atau mungkin karena nifas, atau mungkin karena menyusui, hamil, nah, pokoknya ada udur syar'i ya. Ketika dia ada udur syar'i, miku kata Imam Mazhab Hambali, dia tetap harus dibayar qadha tanpa ada fidyah sama sekali. Nah, itu kata pendapat yang pertama. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanifah dan lainnya mengatakan dilihat dulu tidak puasanya itu udur karena apa. Kalau udur karena haid, nifas, karena haid dan nifas tidak ada fidyah sama sekali, tetap hanya sekedar qadha saja. Tapi ketika berkaitan dengan menyusui dan hamil, atau hamil dan menyusui, terutama rodho'ah yang menyusui, ketika orang yang dalam keadaan menyusui atau hamil, itu ada kondisinya dua. Di dalam mazhab Syafi'i ini ada dua. Yang pertama, dia memang tidak kuat. Kalau lagi hamil atau lagi menyusui bayi, dia tidak kuat puasa. Maka orang yang tidak kuat tetap diwajibkan qadha tanpa ada fidyah. Qadha saja, karena kuat dia fisiknya. Memang dia itu tidak kuat puasa karena lemah. Kalau dia puasa dia tidak kuat karena menyusui atau hamil, jadi dia tidak kuat puasa, cukup diqadha tanpa fidyah. Qadha tanpa fidyah. Tapi kondisi yang kedua, orang ini sebenarnya kuat.
dia walaupun dalam keadaan menyusui, dia kuat saja untuk puasa. Atau dia dalam keadaan hamil, sebenarnya dia kuat saja puasa. Tapi berefek hanya kepada anak. Kalau dia puasa, anak itu tidak mau nyusu karena mungkin asinya berbeda. Sehingga anak itu akan menjadi nangis atau masalah. Atau kalau dia hamil, kata dokter khawatir membahayakan bayi. Sebenarnya dia kuat. Tapi karena khawatir terhadap si bayi, baik si anak atau si bayi, maka dia tidak puasa. Padahal dalam keadaan kuat. Hanya karena memikirkan anak tadi, maka dia tidak puasa. Maka dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan orang yang seperti ini bukan hanya qadha, tapi ditambah fidyah. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya kuat. Tetapi karena si anak, maka dibatalkan. Maka di sini qadha dan fidyah. Tapi kalau dia lemah, maka dia tidak perlu fidyah, cukup dia qadha saja untuk lemah. Nah itu pendapat. Bahkan ada yang mengatakan berpendapat kalau hamil dan menyusui tidak perlu qadha, hanya cukup fidyah saja. Itu ada yang seperti itu. Tapi wallahu alam sepertinya pendapat yang mengatakan yang kuat itu adalah ketika dia menyusui atau hamil, kalau dia kuat maka dia bayar qadha dan fidyah. Tapi ketika dia tidak kuat, lemah, maka dia dikias seperti orang sakit, cukup bayar qadha saja tanpa fidyah ketika sembuh atau ketika selesai. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh para ulama. Maka nanti ada yang mengatakan kalau orang menyusui atau hamil tidak perlu fidyah, cukup qadha saja. Ya, itu pendapat dari sebagian ulama dari mazhab Hambali. Tidak perlu ada fidyah. Tapi nanti kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i, mazhab yang lainnya ada, yaitu ada apa? Ada fidyahnya kalau dia kuat. Tapi karena membahayakan anak dia puasa, maka ada fidyah. Tapi kalau memang dia lemah, maka tidak perlu ada fidyah, cukup dia membayar cukup membayar qadha saja tanpa ada fidyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya. Jadi bukan tergantung waktunya Ustadz ya. Karena Anda juga kurang paham kok karena waktu gitu. Jadi kalau di waktu tahun yang sama tidak perlu vidya, tapi kalau tahun berikutnya dia sama vidya juga Ustadz ya gitu. Jadi bukan karena waktu Ustadz ya. Iya, bukan karena waktu. Kalau karena waktu itu bab umum seperti wanita haid. Dia tidak bayar-bayar sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka di berikutnya itu memang ada ulama dari mazhab Syafi'iyah selain qadha, bahkan jumhur kebanyakan selain qadha harus bayar fidyah karena hukuman terhadap mentelantarkan pembayaran hutangnya sampai di waktu berikutnya. Kecuali dia ada udzur lagi sampai tahun berikut nggak bayar itu lain. Tapi kalau menunda-nunda bayar hutang sampai tahun berikutnya ada fidyah diajukan oleh selain qadha. Tapi kalau hamil dan menyusui itu bukan karena waktu, tapi karena kuat dan tidak kuat. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, jazakallah. Izin Ustadz, ada penanya dari Mas Nandar. Silakan Mas Nandar. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak Mas Sidik atas waktunya. Izin bertanya Ustaz, terkait kan harta kita yang sebenarnya itu kan sebenarnya kan yang diinfakkan di jalan Allah Ustaz ya. Kemudian saya juga pernah dengar ya, nggak tahu hadis atau apa ya, yang pada intinya kan kalau sedekah paling utama tuh ke keluarga kita ya. Berarti kan naskah kita itu termasuk ke nafkah di jalan Allah yang nanti akan ada di akhirat ya Ustaz ya. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan keduanya Ustaz, apakah ada batas minimal maksimalnya nggak Ustaz terkait ini nafkah ke keluarga ini? Karena khawatirnya kan kalau kita mengacu terus ke yang tadi ya, sebaik-baiknya sedekah ke keluarga ya udah saya sedekahnya terus-terusan ke keluarga gitu, nggak ke pos yang lain gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, memang betul bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Bahkan di hadis lain dinarun anfaqta fi sabilillah khair wa dinarun anfaqta lil fuqara khair wa dinarun anfaqta li ahlika
Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, 1 dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah itu kebaik. 1 dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin itu baik. Tapi 1 dinar yang kau sedekahkan untuk keluargamu itu lebih baik. Jadi semua yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu akan dihitung sedekah. Makanya jangan pernah pelit terhadap keluarga karena memang sama, bahkan lebih afdol daripada kita sedekah kepada fakir miskin. Tetapi ketika keluarga sudah kita penuhi kebutuhannya, maka di situ nanti ada sedekah di luar. Jangan sampai tadi benar. Akhirnya karena sedekah yang paling bagus kepada keluarga, nggak pernah sedekah kepada orang. Nah ini tentunya ketika ada orang luar perlu bantuan, keluarga perlu bantuan, keluarga lebih dulu. Al-akrab al-akrab, kata Rasulullah, yang paling dekat lebih berhak untuk menerima bantuan kita. Tapi kalau sudah terpenuhi bantuan di dalam, maka dianjurkan keluar. Karena memang di situ nanti ada amalan-amalan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas atau ayun nasi ahabu ilallah. Siapa sih manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah salah satu hadis mengatakan, idkhalus surur fi qalbi mu'min. Memasukkan rasa bahagia kepada orang mukmin. Jadi kita bantu untuk memberikan kegembiraan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Juga ada hadis Bukhari Muslim, man nafasa an mu'minil kurba min kurabil dunya nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan akhirat. Jadi di sini selain nafkah terhadap keluarga, juga ada nafkah-nafkah kepada orang-orang yang sudah disebutkan dalam hadis. Jadi salah kalau hanya keluarga saja yang paling afdol, kan mereka sudah dicukupi. Kalau sudah dicukupi, maka kelebihan harta itu diberikan kepada orang lain. Tapi kalau keluarga belum, tentunya keluarga lebih afdol. Nah, seperti katanya itu yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dalam hadis riwayat Abu Dzar dalam Sahih Muslim bahwa dikatakan di situ yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Maksud kelebihan harta di situ maksudnya setelah memenuhi kebutuhan pokok kepada keluarganya, maka ada lebih, disitulah kita diperintahkan untuk keluar. Wallahu a'lam. Jadi bagus sekali pertanyaan. Nanti kalau salah paham, kan Anda ya, akhirnya kamu sedekah di luar, sedekah keluarga, terus ada keluarga sudah terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Baik Ustadz, jazakallahu atas pertanyaan. Jadi sebenarnya Mas Nandar dan pertanyaan lagi Ustadz, Mas Nandar. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustadz ya, dari Mas Nandar, 1 dan 1 lagi dari Mas Nyoman. Silakan mungkin Mas Nandar sekalian lagi nanti kalau mau ada pertanyaan. Ya, izin Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasan yang barusan Ustadz. Mungkin pertanyaannya yang selanjutnya ini Ustadz, terkait yang pertemuan sebelumnya Ustadz, saya nggak sempat bertanya karena ini ya waktunya yang mepet. Terkait hadis yang kalau lupa itu kan nggak dosa Ustadz ya. Ustadz kan salah satu contohnya itu yang ketika sholat lupa gerakan atau lupa apa ya. Nah intinya saya tuh pernah 2 kali Ustadz sholat bermakmum. Kemudian imamnya itu lupa rukun Ustadz. Yang pertama itu dia lupa sujud, kalau nggak jadi sujud itu cuma sekali gitu Ustaz. Dalam satu rakaat itu sujud cuma 1 kali, kemudian kita kan makmum sudah mengingatkan ya subhanallah subhanallah gitu, karena mungkin ini kesalahannya itu kan nggak biasa ya, biasanya kan kalau yang umumnya kan lupa tahiyat awal atau apa itu, ini kan lupa sujud nih, di si imamnya juga udah berhenti lama gitu, mungkin dia nginget-nginget lupa lagi, nggak tahu ininya apa kesalahannya apa gitu. Nah itu pertanyaannya Ustaz, mungkin fikih Ustaz ya. Nah, apa nih yang harus melakukan? Apakah boleh misalkan bicara dengan sujud atau ruku gitu, Ustaz? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Keduanya, misalkan imam tetap melanjutkan dengan kekurangan rukun itu, kemudian sujud sahwi di ujungnya. Nah, setelah selesai sholat ini apa nih yang harus kita lakukan terhadap makmum? Apakah harus memberitahukan ke imam tersebut bahwa tadi lupa ruksa 1 rukun, atau kita harus mengulangi sendiri seperti apa, Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Iya, kalau rukun sujud itu termasuk rukun sholat itu. Memang harusnya ketika dia meninggalkan rukun itu, atau kita saat kita sholat lupa rukun, maka 1 rakaat itu hilang. Jadi harusnya
harusnya nambah 1 rakaat lagi. Misalkan imam tadi ya tidak meneruskan, lupa gitu ya. Assalamualaikum atau setelah itu langsung berdiri, setelah itu Assalamualaikum, maka kita sebagai makmum harus nambah 1 rakaat. Karena kita kurang 1. Setelah salam, kasih tahu sama si imam, Pak, Bapak tadi kurang rukun, yaitu dengan tidak sujud, hanya sujud sekali. Si imam itu langsung berdiri, nambah 1 rakaat, sujud ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kita tetap ikutin imam, tidak boleh berpisah di gerakannya. Tapi nanti setelah imam salam, nah kita harus nambah itu 1 rakaat. Karena tadi itu batal rakaatnya karena rukun tidak dilakukan. Nah setelah salam, imam kasih tahu supaya imam itu langsung nambah 1 rakaat ditambah sujud sahwi. Itu tentunya merupakan tata cara ketika kita mengingatkan tidak merubah. Tapi kalau si imam tadi, misalkan saya jadi imam atau kita jadi imam, terus saya lupa. Saya tetap berdiri. Pas sebelum salam saya baru ingat. Yang salah itu tadi, yang di subhanallah jamaah itu ternyata saya ingat kurang duduk tahiyat. Sama kurang duduk atau kurang sujud. Rukun, salah satu rukun sholat ditinggalkan. Maka langsung aja di rakaat keempat, si imam itu atau kita yang lupa tadi langsung berdiri. Kalau si imam ingatnya di akhir, langsung berdiri. Nambah 1 rakaat, tutup dengan sahwi. Tapi kalau dia nggak ingat sama sekali, nanti diingatkan oleh si makmum setelah salam. Tapi tetap kita setelah salamnya imam, kita berdiri nambah 1. Setelah 1 rakaat selesai, kita tegur si imam, Pak tadi maaf besar tadi kurang rukun 1 tuh kurang apa sujudnya. Si imam tadi langsung berdiri, nambah 1 rakaat tambah sujud sahwi. Itu adalah apa? Nah, memang karena fatal itu ya. Rukunnya itu kalau ketinggalan fatal itu. Saya juga pernah sholat berjamaah, si imam ini lupa ruku malah. Jadi setelah waladhdallin amin, sholat baca surat langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Kita ucapkan subhanallah, dia tidak bergeming, tetap sujud, duduk antara dua sujud, berdiri lagi seperti biasa. Setelah salam, ya tentunya kita harus nambah 1 rakaat. Setelah 1 rakaat salam, kita kasih tahu biar dia nambah 1 juga seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustadz, izin satu penanya lagi Ustadz dari Mas Nyoman. Izin saya bacakan melalui chat Zoom. Izin bertanya Ustadz, sejauh apa tindakan yang boleh dilakukan terhadap seseorang yang menunggak hutang sudah cukup lama? Apakah misal boleh menyita aset atau memakai jasa debt collector Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, memang ini masalah ini. Apa urusan utang? Banyak orang di urusan utang, mudah banget utangnya, tapi bayarnya Masya Allah. Ini dialami oleh bukan hanya instansi kantor, pribadi, macam-macam lah. Nah ini bagaimana nih orang yang tidak bayar? Nah yang pertama harus kita tegur terus, kita ingatin. Kalau tidak mau, padahal utang itu besar yang tidak kita bisa maafkan, maka boleh saja kita mengambil atau menyita yang barang dia yang tentunya tidak boleh lebih mahal dari utangnya. Paling tidak seharga utang kita atau kurang dikit. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia tidak mau bayar, padahal kita sangat butuh dan dia sudah ingkar janji, itu diperbolehkan hak kita. Karena itu adalah hak kita yang diambil oleh orang lain. Maka kita bisa ambil dengan yang seharga. Tapi ada yang lebih, nggak ada yang seharga, ya berarti ya kembalikan lebihnya. Dia utang 10 juta, kita ambil misalkan motor harganya 15 juta, ya 5 juta harus dibalikan kepada dia. Kalau itu motor harganya 10 juta juga, alhamdulillah. Bisa cukup, kalau enggak maka ditambahin. Nah, itu boleh. Atau bagaimana kalau pakai debt collector? Nah, mungkin kata debt collector itu mungkin dengan tidak dengan kasar ya, dengan tidak cara memukul dan sebagainya. Karena apa? Karena tetap cara kasar dengan cara memukul itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi tetap mungkin kita datang, panggil orang-orang yang membuat dia takut agar membayar. Boleh saja. Untuk menakut-nakuti biar dia betul-betul mau bayar. Nah, karena itu hak kita. Karena orang yang mengerti itu tidak akan berani, tidak mau bayar utang. Karena hatta dia jihad, mati sekalipun perang, mati dalam keadaan fisabilillah, hutang itu tidak akan lunas. Dan tidak akan menjadi sebab diampuni. Jadi
dosa berhutang. Semua dosa dapat diampuni dengan mati syahid kecuali hutang. Maka hutang ini sebenarnya paling ditakuti dalam Islam. Bahkan dalam hadis Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang memiliki hutang dan tidak dibayar. Nah, ini jadi masalah. Jadi boleh-boleh saja, tapi dob collector dalam artian tidak dengan fisik ya, maksudnya apa? Mendatangi supaya dia mau membayar saja. Bolehkan saja untuk karena hak kita itu hak kita. Kan di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an tidak boleh orang membalas kejahatan orang illa man zulim, kecuali yang dizalimi. Nah, kalau orang itu mendolimi kita dengan mengambil hak kita, silakan saja untuk, tetapi tetap harus sesuai dengan kedoliman yang dia lakukan, tidak boleh lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban mereka. Alhamdulillah sudah terjawab semua Ustadz pertanyaan dari para jamaah. Mohon maaf Ustadz melewati waktu dari jam 8 Ustadz. Mohon izin sebelum ditutup mohon berkenan Ustadz untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, diberikan sehat zahiran wa batinah, dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita, dan semoga Allah selalu berikan keberkahan dan keridhaan setiap langkah dan perkataan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz Sidik dan yang lain semua jamaah. Semoga selalu sehat walafiat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami Salam ucapkan wabarakatuh. Ustadz dan para jamaah yang telah berkenan hadir mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sidik, Ustaz. Izin kami akhiri Zoom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.